Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap kita menghendaki, menginginkan diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani tentu. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan, ya, bahwa untuk menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan, ada 5 kunci untuk diberkati oleh Tuhan. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang akan kita pelajari mulai pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat kunci atau rahasia berkat bagi kita. Kembali kita membaca dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 dan ayat 26. Kunci untuk diberkati sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, yang pertama, Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Katakan amin. Kiranya ayat-ayat ini yang selalu kita baca mengawali setiap ibadah kita, bukan sekedar ayat hafalan, saudara. Tetapi mari kita membuktikan dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ya. Kunci untuk diberkati yang pertama adalah ibadah. Ya. Kok saudara diam? Ya. Ibadah. Itu kata firman Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, sebab Tuhan adalah sumber segala berkat. Ya. Bukan manusia, tapi Tuhanlah sumber segala berkat. Ya. Sebenarnya kata ibadah ini, kalau saya ambil baik dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, kata ibadah itu atau pengertian ibadah itu adalah pelayanan penyembahan seorang hamba kepada tuannya. Pelayanan penyembahan seorang hamba kepada tuannya. Itu ibadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari Keluaran pasal 5 sampai pasal 10, ada 7 kali Musa harus menghadap Firaun menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan suruh untuk disampaikan kepada Firaun. Dan kalimat itu singkat saja. Hei Firaun, lepaskan umatku pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita semua tahu tujuan bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, sesuai dengan janji Tuhan dalam
Keluaran 3 ayat 8 dan 9 dan 10 adalah aku akan membawa kamu kepada suatu negeri yang baik, luas dan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi sebelum sampai kepada kelimpahan yang dijanjikan Tuhan itu, dengan segala berkat yang ada di sana, orang Israel harus beribadah terlebih dahulu. Mereka harus belajar beribadah kepada Tuhan. Karena itu begitu keluar dari Mesir, 50 hari sesudah keluar dari Mesir, Allah mulai menetapkan aturan-aturan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada kelimpahan tanpa ibadah. Tidak ada kelimpahan berkat tanpa ibadah. Orang Israel harus mulai dilatih untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya setelah mereka tahu beribadah dan ibadah itulah bagian hidup yang mutlak, barulah mereka dapat menikmati segala kelimpahan yang ada di tanah Kanaan. Aturan itu berlaku untuk saudara dan saya juga sebagai Israel rohani. Aturan itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Yaitu kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka yang gagal, saudara, untuk melakukan aturan ibadah di padang gurun ini, untuk percaya kepada Tuhan, mereka dibinasakan di padang gurun. Siapa mereka? Umat pilihan Allah. Umat pilihan. Nah, saudara-saudara sekalian, ibadah yang berkualitas dan yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang punya aturan. Ibadah yang berkualitas itu bukan soal tempat, bukan soal tata cara dan liturgi ibadah, bukan. Tetapi ibadah yang berkualitas dan yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang sesuai dengan aturan firman Allah. Sesuai dengan aturan firman Allah. Nah, jadi bukan sekedar berkumpul-kumpul. Bukan. Mari kita lihat apa aturan-aturan ibadah yang berkenan dan menyenangkan Tuhan, sehingga melalui ibadah itu kita dapat meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Tentang berkat-berkat baik jasmani maupun rohani. Yang pertama, aturan ibadah yang pertama, Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini aturan firman Allah. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan sesuai aturan firman Allah, yaitu kamu harus beribadah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Haleluya. Dengan segenap hati. Bukan dengan hati yang mendua. Bukan dengan hati yang terbagi. Apalagi terpaksa. Tapi dengan segenap hati. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7,
1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing, para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini yang dimaksud beribadah dengan segenap hati. Tujukan hatimu hanya kepada Tuhan. Hati, jiwa, dan pikiran kita harus fokus sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saudara, ini satu teguran keras dari Samuel kepada orang Israel yang ketika itu sudah bercabang hati menyembah para Baal, berhala orang kafir. Sehingga kekalahan demi kekalahan, kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran dialami oleh orang Israel. Kekalahan terhadap musuh dialami oleh bangsa Israel. Dan ketika mereka mulai berseru kepada Tuhan, itulah kesempatan mereka ditegur dengan keras oleh seorang Nabi Samuel. Dia katakan, jikalau kamu mau berbalik, terjemahan lama katakan, jikalau kamu mau bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati, tujukan hatimu, buang segala bentuk berhala itu, buang. Jangan ada hal lain dalam hatimu, jangan ada sesuatu apapun yang engkau anggap lebih daripada Tuhan ada dalam hatimu. Harus buang. Sepenuh hati hanya untuk menyembah Tuhan. Hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, dan Samuel katakan, maka Tuhan akan beri kamu kemenangan atas Filistin. Fokus, tujukan hatimu hanya kepada Tuhan. Jangan ada pikiran yang lain. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, roh kita, hati, jiwa, pikiran kita hanya ditujukan bagi Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Tuhan tidak perhatikan suaramu fales, tapi Tuhan lihat hatimu. Sebab mungkin kalau suara fals itu anak-anak muda masih bisa dilatih untuk jadi merdu. Tapi model kita ini sudah tua begini, saudara, kalau ya jangankan nyanyi, orang bilang nafas saja sudah fals. Saya tahu itu suara saya fals, nafas saya, karena kalau tidur lalu saya ngorok sedikit, istri saya, balik ke sana. Ya. Nafas yang tidak menyenangkan. Nah, saudara, bukan itu yang Tuhan perhatikan. Hati dan jiwamu sepenuhnya kepada Tuhan. Oh, itu indah bagi Tuhan. Tuhan menaruh perhatian. Dan itu ibadah yang menyenangkan Tuhan. Saudara tidak usah minta, Tuhan berikan. Tuhan berkati. Itulah sebabnya Samuel menegur bangsa ini. Dia bilang buang dulu semua itu. Apapun yang ada dalam hatimu, buang semua. Segala bentuk penyembahan yang menyimpang, buang semua. Dan hatimu hanya ditujukan kepada Tuhan. Ditujukan kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, aturan yang kedua, 1 Tawarikh pasal 28
1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Nasihat Daud kepada Salomo yang akan segera menggantikannya sebagai raja. Nasihat utama dari Daud. Daud bilang, cari Tuhan. Ya. Engkau harus mengenal Allah ayahmu. Cari Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Saya percaya semua kita yang ada pagi hari ini sudah datang dengan segala ketulusan dan kerelaan. Apa itu ketulusan beribadah? Ini bicara tentang motivasi. Apa itu kerelaan hati beribadah? Kita rela meninggalkan semua kesibukan kita. Kita rela meninggalkan semua hal-hal yang mungkin menguntungkan secara jasmani. Kita mau utamakan beribadah kepada Tuhan. Daud katakan dengan segala ketulusan hatimu. Tidak ada kepentingan lain untuk kita datang beribadah kepada Tuhan selain kita mau datang menyenangkan Tuhan. Mau berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Datang dengan tulus hati dan rela hati, saudara, engkau harus terlebih dahulu mempersiapkan hatimu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mempersiapkan hatimu. Menguduskan hatimu, jangan diganggu dengan apapun. Pikiranmu dikuduskan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan itu nasihat Daud kepada Salomo, yaitu tentang mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Sebab Daud sudah alami sendiri secara pribadi bagaimana ketika dia selalu ada di hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oh, dia alami perkara-perkara luar biasa dari Tuhan. Dia alami perkara-perkara luar biasa dari Tuhan. Dan itu yang dinasihatkan Daud kepada Salomo. Supaya Salomo juga kemudian mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dengan cara apa? Beribadah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Dalam banyak bagian dalam kitab Mazmur kita bisa temui di sana. Betapa hati Daud selalu ada di rumah Tuhan. Hati Daud selalu ada di hadirat Tuhan. Saudara, untuk pergi ibadah, karena memang dia punya ketulusan dan kerelaan hati, dia bilang, dia mendahului semua orang untuk datang beribadah. Dia melewati segala kerumunan orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini yang dimaksud ada kerelaan. Dia tinggalkan semua dulu. Dengan kerelaan hati dia datang beribadah kepada, mendahului semua orang untuk datang beribadah. Haleluya. Dan itu nasihat Daud kepada Salomo. Sebab Daud mengerti kunci untuk diberkati dalam segala hal adalah beribadah kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati, tanpa motivasi apapun. Jangan sampai kita datang beribadah kepada Tuhan cuma karena ada kepentingan tertentu secara jasmani, secara materi. Jangan, saudara.
engkau tidak akan beroleh apapun dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dengan segala ketulusan hati tanpa kepentingan apapun. Kita mau beri hati kita kepada Tuhan. Dengan segala ketulusan hati. Itu bicara tentang motivasi kita dalam beribadah kepada Tuhan. Kita harus punya motivasi yang murni, yang suci untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Mazmur pasal 100, Mazmur pasal 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, mukanya marah-marah. Ini aturan firman Allah. Beribadah itu harus dengan sukacita. Dengan sukacita. Saudara, coba saudara senyum. Pak Minggu sini, woi kalau dia senyum, saya tanda betul. Kalau beliau tidak hadir, terus ketahuan. Sebab begitu saya mulai haleluya, haleluya paling besar. Jadi ketahuan sekali kalau dia tidak ada. Haleluya, kan? Saya sudah bilang. Dan memang harus begitu. Artinya apa? Pak Minggu sini datang beribadah dengan penuh sukacita, saudara. Haleluya. Nah, sukacita itu bukan karena ada sesuatu yang sebelumnya kita alami, bukan. Tapi sukacita karena mau ketemu Raja di atas segala raja. Kita buat permohonan ketemu dengan seorang pejabat tinggi, katakan saja gubernur. Begitu disetujui, diberi waktu untuk ketemu, aduh, senang sekali, senang sekali. Kita belum sampaikan masalah saja, untuk ketemu saja kita sudah senang. Apalagi ketemu dengan Tuhan. Sebab itu begitu kita berangkat dari rumah sebenarnya, kita sudah penuh sukacita. Haleluya. Beta datang di gereja ini cuma karena beta malu hati dengan Bapak Gembala. Coba tidak, sia-sia ibadah itu. Sia-sia. Datang dengan sukacita. Daud katakan, beribadahlah dengan sukacita. Datang ke hadapan Tuhan dengan apa? Sorak-sorai. Orang yang tidak ada sukacita tidak mungkin dia bersorak-sorai. Coba orang yang nonton sepak bola. Kalau favoritnya yang memasukkan gol, waduh, spontan. Lompat dia dengan sukacita. Spontan. Tapi coba kalau lawannya yang kasih masuk gol, aduh. Pasti dia tidak ada sukacita, apalagi mau bersorak, tidak akan. Tidak akan bersorak. Tapi kalau ada sukacita, pasti ada sorak-sorai. Haleluya. Saudara, ketika menyanyi harus bersorak-sorai, saudara tidak usah pakai perasaan dengan yang di sampingmu. Saya mau bersorak-sorai, tapi yang di samping ini
Nanti dia bilang apa lagi? Ya. Tak usah pusing dengan itu. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Karena ada sukacita. Sekali lagi, orang tidak mungkin bersorak-sorai kalau tidak ada sukacita, saudara. Harus ada sukacita. Ya. Karena itu begitu bilang beribadah, mau datang ibadah, oh ada sukacita. Ada sukacita. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Jangan langsung pikir, oh saya mau cari berkat. Bukan itu dulu. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Daud katakan, hatiku bersukacita ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan, itu ketua-ketua rayon sering ingatkan jemaat di rayon masing-masing, jangan lupa sebentar ibadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketua-ketua rayon itu ditanggapi dengan sukacita. Jangan begitu baca, ketua ini bikin percobaan. Beta ada acara, dia suka ingat. Ya. Tahu begitu beta sudah buka WA. Ya. Harus ada sukacita. Mestinya begitu engkau baca, puji Tuhan, saya mau beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, aturan untuk ibadah yang berkualitas. Keluaran 16, Keluaran pasal 16, ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi dan seterusnya. Saudara, tidak ada Allah seperti Allah kita. Allah bangsa Israel. Ya. Tuhan pelihara bangsa ini di padang gurun dengan mana, roti yang turun dari surga. Itu luar biasa. Itu mujizat yang luar biasa, saudara. Ya. Tetapi ada aturannya. Menikmati pemeliharaan Tuhan itu ada aturan. Ya. Tuhan bilang kepada Musa, kasih tahu kepada bangsa itu. Ini mana, ini roti akan turun setiap pagi, setiap subuh itu, atau tengah malam, bersama dengan embun. Dan pagi-pagi sebelum matahari naik, ini orang Israel harus pergi pungut di sekitar tempat diam. Sesuai dengan kebutuhannya satu hari. Kebutuhan seisi rumah. Ya. Setiap hari mana itu akan turun. Pada hari yang ke-6, mana itu akan turun 2 kali ganda. Artinya 2 hari punya. Hari ke-6 dan hari ke-7 punya turun pada hari yang ke-6. Kamu boleh kumpul dan pungut 2 kali ganda. Sebab pada hari yang ke-7 mana itu tidak turun. Karena apa? Mereka harus beribadah kepada Tuhan. Itu hari perhentian, hari Sabat yang kudus. Mereka tidak boleh mengerjakan apapun. Dan mereka harus beribadah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang saya maksud dalam aturan yang keempat ini sesuai firman Allah adalah aturan ibadah itu, saudara, kita harus mempersiapkan waktu yang terbaik bagi Tuhan.
sepenuhnya bagi Tuhan. Waktu itu disiapkan dan dikuduskan. Tidak boleh diganggu dengan apapun. Tidak boleh diganggu dengan kepentingan apapun. Tidak boleh. Waktu yang disiapkan dan dikuduskan untuk Tuhan. Kita belajar daripada bangsa Israel. Ya. Saudara, tapi walaupun sudah ada firman Tuhan seperti itu, ada juga orang Israel yang nakal. Ya. Karena Musa dapat laporan. Ternyata hari ke-7 pagi-pagi ada juga yang coba pergi lihat. Jangan-jangan ada yang tidak sempat turun itu mana kemarin, baru turun ini pagi. Mereka tidak temukan mana pada hari yang ke-7, tidak ada. Tapi toh masih ada juga yang coba-coba. Ya, siapa tahu beruntung. Ya. Begitu juga Israel rohani akhir zaman ini. Siapa tahu ada keuntungan juga hari ini. Hari yang seharusnya engkau beribadah kepada Tuhan. Ya. Mari kita belajar memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Karena Tuhan memberi kita hari-hari untuk kita dapat bekerja, berusaha. Ya. Tuhan memberi kita kekuatan, kesehatan. Puji Tuhan, sampai hari ini tidak ada yang diserang corona. Tidak ada. Jangan bilang belum ada. Salah itu. Tidak ada. Ya. Sampai nanti ini corona berlalu, entah kapan. Ya. Kapan dia mau pergi, ya silakan dia pergi. Ya. Saudara-saudara, mari kita belajar menguduskan waktu bagi Tuhan. Waktu yang tidak boleh diganggu dengan apapun. Ketika kita punya sikap dan prinsip seperti itu, engkau akan sangat dihormati oleh Tuhan. Sehingga janji Tuhan, berkat Tuhan itu pasti engkau alami. Yang terakhir, yang kelima, aturan yang kelima dalam hal beribadah kepada Tuhan, Yosua pasal 24 Yosua pasal 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah dengan setia. Katakan amin. Setia. Terus menerus setia. Memang poin kelima ini yang seringkali sulit untuk dilakukan. Karena berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan itulah yang iblis jadikan halangan bagi saudara dan saya. Yang menjadikan hambatan untuk kita setia beribadah. Nah, dalam hal kesetiaan ini saudara membutuhkan satu komitmen rohani yang kuat. Ya. Seperti yang dikatakan Yosua dalam ayat 15. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Alkitab terjemahan lama katakan, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Ada satu komitmen rohani yang kuat. Dan itulah Yosua. Dia katakan, silakan kamu pilih. Kalau tidak baik beribadah kepada Tuhan, silakan pilih yang lain. Ya, pilih. Tetapi aku dan seisi rumahku, istri, anak-anak, seluruh keluarga dalam isi rumah, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan itu harus ada komitmen yang kuat. Harus ada komitmen rohani yang kuat. Yang tidak boleh dirubah oleh apapun. Tidak boleh. Mari kita terus perbaharui komitmen rohani kita dengan Tuhan. Dan itulah ibadah yang berkualitas. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, apa berkat yang kita peroleh ketika kita beribadah? 1. Berkat jasmani dan kesembuhan fisik. Seperti yang kita baca. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan segala sakit penyakit. Berkat secara fisik, berkat secara materi, dan kesembuhan kita peroleh di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, berkat apa yang kita peroleh? Tidak akan ada di negerimu perempuan, artinya apa? Diberkati dengan keturunan. Diberkati dengan keturunan. Keturunan yang seperti apa? Oh, keturunan yang hidup takut akan Tuhan. Itu berkat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Apalagi, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya apa? Berkat umur panjang. Tuhan menggenapkan tahun umurmu. Haleluya. Corona tidak bisa membatalkan berkat Tuhan. Berkat untuk umur panjang tidak bisa dibatalkan oleh wabah, virus apapun, saudara. Katakan amin. Buktinya kita masih ada, bukan? Haleluya. Setia beribadah. Ya. Apalagi 1 Timotius 4. Itu tadi semua berkat jasmani. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berkat rohani juga ada di sana. Ada janji untuk hidup yang akan datang. Kehidupan rohani, kehidupan yang kekal. Kita mendapat jaminan untuk hidup kekal ketika engkau setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Lengkap berkat yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Tuhan. Baik itu berkat jasmani, makan minum diberkati Tuhan. Ya. Diberkati dalam keturunan, diberkati untuk umur panjang, diberkati untuk hidup yang kekal. Jangan cuma cari berkat jasmani.
Saudara, berkat jasmani itu makin dicari, makin dikejar, makin jauh. Makin jauh. Ya. Tapi ketika engkau setia beribadah kepada Tuhan, berkat itu makin dekat. Ya, makin dekat. Haleluya. Itu janji Tuhan. Dan ini kunci yang pertama untuk kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya.